Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Hari Supratno selaku Rektor Unhash, yang kami hormati Bapak Jasminto selaku Dekan Fakultas Tarbiyah, yang kami hormati pula Ibu Hajah Khairatul Idawati selaku Kaprodi PAI, serta penemu gerakan Pasti Aksi Literasi bersama Bapak Hanifuddin. Yang kami hormati pula orang tua kami yang telah mendidik kami hingga saat ini, serta teman-teman semuanya yang sangat saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Hari Prastia dari mahasiswa Pasca Sarjana Unhas, Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan secuplik terkait dengan paradigma baru pendidikan pesantren. Nah, ini adalah peta imajinasi saya. Apa itu paradigma baru pendidikan pesantren? Di sini adalah di mana pesantren menjawab tantangan era ini. Tantangannya apa? Di sini kami bagi tiga, ya. Ada terkait dengan faktor mengapa pesantren dituntut untuk berubah pada zaman ini. Yang kedua tentang respon yang pesantren berikan. Yang ketiga terkait dengan manfaat perubahan atau manfaat dari respon yang pesantren berikan. Pertama, mari kita bahas terkait dengan faktornya dulu. Mengapa pesantren dituntut untuk berubah? Pesantren hari ini dituntut untuk melakukan perubahan. Yang pertama ada minat masyarakat atau permintaan masyarakat. Karena pada zaman ini kondisi masyarakat tentu berbeda dengan zaman ibu-ibu kita atau zaman mbah-mbah kita, tentu sangat berbeda. Perbedaannya apa? Salah satunya di kemajuan teknologi. Sekarang sudah ada gadget, gawai, ya kan? Ada laptop, bahkan dulu ketika kita masih kecil pun kita waktu ingin membeli sesuatu kita datang ke tokonya, kita datang ke warungnya. Sekarang tidak perlu, cukup dengan pesan lewat online datang, ya kan? Semudah rebahan, kalau kata anak zaman sekarang, semudah rebahan. Nah, tidak hanya itu, tantangan kedua juga terkait dengan dunia kerja. Karena dulu pekerjaan orang-orang zaman dulu rata-rata bertani, berdagang, beternak, ya kan? Dan itu biasanya ketika anak pergi mondok, mereka sudah dibekali oleh orang tua. Kalau zaman sekarang sangat berbeda. Anak-anak banyak yang sudah dipondokkan waktu kecil. Dan ketika sudah mondok 10-15 tahun pulang, bisanya hanya ngaji. Tidak tahu cara berdagang, cara beternak, apalagi ijazahnya cuman lulusan SD barangkali, ya kan? Maka pesantren dituntut untuk melakukan perubahan. Perubahannya ada di sini, ada di respon. Bahkan respon ini juga didukung oleh pemerintah. Makanya sekarang ada program ketika pondok pesantren melakukan pembelajaran diniyah sudah disetarakan dengan SD, SMP, SMA, bahkan ada yang terbaru program Mahat Ali. Nah, ini adalah salah satu upaya pemerintah agar pesantren itu bisa tidak dipandang sebelah mata. Nah,
untuk menjawab permintaan atau minat masyarakat. Itu kalau dari sisi pemerintah. Tapi pesantren sendiri juga melakukan terobosan-terobosan baru. Ada paradigma-paradigma baru di sana. Yang pertama ada kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan berarti termasuk dengan pengajar, tenaga pendidik, termasuk dengan kurikulumnya. Ya, sekarang banyak sekali pesantren hari ini yang berbasis bahkan internasional. Jadi juga belajar bahasa Inggris, tidak hanya belajar bahasa Arab. Tidak hanya belajar membaca kitab kuning, tapi juga pidato, lalu pelatihan, skill-skill seperti itu, ya kan? Semacam ekstra, kegiatan ekstrakurikuler kalau di sekolahan ada seperti itu. Jadi memang dipersiapkan. Jika terkait dunia kerja yang di luar, ya kan sekarang kan tidak hanya berdagang beternak. Di pesantren-pesantren sekarang juga ada kegiatan istilahnya dalem atau ngabdi. Itu ada yang bagian sawah, bagian ladang, bagian warung. Ada juga sekarang itu namanya pondok itu membuat semacam kegiatan wirausaha. Kalau di Lirboyo ada roti, nah seperti itu. Jadi tidak hanya terkait kitab, tidak hanya jualan kitab, tapi juga terkait bisnis-bisnis yang lain. Nah itu terobosan-terobosan baru. Bahkan terkait IT, perkembangan IT yang muncul di masyarakat, pesantren juga memberikan respon. Banyak pesantren sekarang yang juga tidak mengharamkan dalam tanda kutip teknologi itu dipakai di area pesantren. Nah, seperti pesantren Sains Tebu Ireng juga menggunakan teknologi, walaupun nanti dalam praktiknya ada aturan-aturan yang diterapkan. Nah, seperti itu. Lalu poin yang terakhir ada manfaat. Nah, manfaatnya apa? Tentu SDM-nya atau hasil produk santrinya akan lebih berkualitas, karena tidak hanya baca kitab kuning, tapi juga bisa bahasa Inggris, tapi juga bisa berwirausaha. Nah, di rumah nanti tidak meniti karir dari nol, tapi karena sudah ada pelatihan di pondoknya, jadi sudah terbiasa, hanya tinggal mencari link dan lain sebagainya. Nanti kan karena biasanya santri mondok sampai di luar daerah juga, mungkin hanya seperti itu, tapi pengalamannya tingkat kualitas SDM-nya sudah bagus. Lalu moderasi, poin yang kedua manfaatnya adalah moderasi. Moderasi ini maksudnya apa? Seringkali para santri zaman dulu itu kalau misal dia sudah di pesantren lama, maka pandangannya terkait orang-orang yang di luar lingkungannya menjadi buruk. Misal ketika ada agama lain, umat agama lain, terus ada ormas lain, itu pandangannya buruk. Zaman dulu, ya mohon maaf, para anggota NU dan Muhammadiyah pun dulu seling berselisih, dan berselisihnya itu sangat terlihat. Baru-baru ini dua ormas tersebut sudah mulai jarang berselisih, sudah mulai menggandeng tangan, ya kan? Sudah mulai plek bahasanya. Karena apa? Efek dari respon yang dilakukan oleh pesantren. Jadi kita dikenalkan bahwa ternyata yang kita lakukan ini hanya selisih sunnah, karena yang dijalankan bukan ranah haram, tapi yang masih boleh dilakukan. Nah seperti itu, ada pengenalan seperti itu. Jadi tidak memandang
segala yang berasal dari barat, misal seperti celana, meja, ya kan? Dulu masyarakat Muhammadiyah atau Yai Ahmad Dahlan nggih, itu kan sang apa nggih, termasuk orang yang pertama melakukan perubahan itu, menerima meja di sekolah. Nah, itu juga sebenarnya gerakan-gerakan ini sudah dimulai dari dulu. Tapi karena kemajuan IT dan sebagainya pada zaman ini, ya para kiai-kiai sekarang ya juga merespon hal tersebut begitu. Lalu yang terakhir adalah sejahtera. Karena SDM sudah bagus, lalu hubungan sosial, cara berpikir untuk berhubungan dengan masyarakat luas sudah bagus, maka hidupnya akan lebih sejahtera. Kerja bisa, hubungan sosial bisa, akhlaknya istilahnya jati dirinya juga sudah terbentuk, ya kan? Karena sudah belajar juga di pondok, tidak hanya belajar kerja tapi juga terkait keilmuan umum maupun agama. Nah, tapi yang ingin saya tambahkan dalam poin ini adalah apakah nanti ketika para santri ini juga belajar tentang materi-materi umum terkait tidak fokus lah di bidang kitab kuning, apakah nanti justru akan dipertanyakan, lalu siapa yang akan menjadi pewaris Nabi yang akan menggantikan posisi ulama-ulama zaman dulu yang sangat pakar di bidang keislaman, di bidang kitab-kitab kuning atau Quran dan hadis. Karena sekarang para santri juga otomatis waktu belajarnya berkurang karena belajar materi-materi umum untuk menanggapi kondisi zaman. Menurut Anda bagaimana? Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.